kami dari kelompok ekuitas dengan saya Siti Rahmawati, teman saya Nesa Agatha, Najwa Zara. Di sini kami akan memaparkan video presentasi kami terkait harga pokok pesanan untuk usaha Risol Kuis. Selamat menyaksikan. Untuk daftar isi, yaitu pertama kami menjelaskan pengertian harga pokok pesanan, kedua metode harga pokok pesanan, ketiga alur perhitungan job order costing, dan harga pokok pesanan pada usaha Risol Kuis. Selanjutnya yaitu pengertian harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan dapat diartikan sebagai keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan satu produk. Biaya ini mencakup 3 unsur, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Untuk metode harga pokok pesanan merupakan sistem perhitungan biaya produksi yang disusun berdasarkan pesanan khusus dari konsumen. Setiap pesanan dianggap sebagai objek biaya tersendiri, sehingga biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing pesanan menurut Adi Prabowo 2019. Perbedaannya, alur perhitungan harga pokok pesanan ini dengan alur yang pertama yaitu identifikasi dan catat biaya bahan baku, hitung biaya tenaga kerja langsung, bebankan biaya overhead pabrik, jumlah seluruh biaya, serta total harga pokok pesanan. Untuk profil usaha sendiri yaitu nama usahanya Risol Kuis, nama pemilik usahanya saya sendiri Najwa Zara. Untuk alamat usahanya di Jalan Betaling Baru nomor 12 Dusun 1 Tuntungan 1. Untuk nomor teleponnya 0857 6118 247. Tahun berdiri usaha yaitu 2021. Untuk bentuk usahanya sendiri yaitu bentuk UMKM. Jenis produknya risol ayam suwir pedas, risol mayo, risol bakso, serta target pasarnya yaitu warga sekitar, acara keluarga, dan pesanan online. Untuk media pemasaran, kita menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, dan penjualan langsung. Baik, selanjutnya untuk data pesanan, pada tanggal 20 Agustus, Risol Kuis mendapatkan pesanan sebesar 240 pieces dengan harga 2.000 per satu bijinya. Berikut ini pembelian bahan baku dan bahan penolong, yaitu pertama ada tepung terigu sebanyak 4 kilo dengan harga per kilonya 7.500, maka dikali menjadi 30.000. Untuk tepung tapioka setengah kilo dengan harga 4.500 menjadi 2.250 rupiah. Airnya 2 liter dengan harga 525 rupiah dengan harga 1.050 rupiah. Untuk minyak makannya kita menggunakan 2 kilo dengan harga per kilonya 16.000 menjadi 32.000. Untuk dada ayam kita menggunakan 2 kilo dengan harga 36.000 per kilonya menjadi 72.000. Cabai rawit kita menggunakan 4 ons dengan harga per onsnya 7.000 maka menjadi 28.000. Dan bawang merah dan bawang putih 1 ons dengan harga 15.000. Jadi total untuk pembelian bahan baku yaitu 180.300. Sementara untuk bahan penolong kita ada garam 1 bungkus dengan harga 4.000, gula pasir 1 kilo dengan harga 16.000, penyedap rasa 3 bungkus dengan harga 1.500, telur 5 butir dengan harga 10.000, susu 5 bungkus dengan harga 10.000, saus 4 bungkus dengan harga 32.000, tepung panir 1 kilo dengan harga 15.000, daun pre 1 kilo dengan harga 32.000. Maka total dari bahan baku yaitu 120.500. Untuk bahan baku yang dipakai, kita menggunakan bahan baku tepung yang pertama tepung terigu 4 kilo dengan harga 7.500 per kilo menjadi 30.000, tepung tapioka setengah kilo dengan harga 4.500 per setengah kilonya menjadi 2.250 rupiah. Air 2 liter yaitu 525 rupiah dengan menjadi 1.050 rupiah. Minyak makan 2 kilo dengan harga 16.000 per kilo menjadi 32.000. Dada ayam 2 kilo dengan harga 36.000 per kilo menjadi 72.000. Cabai rawit 4 ons dengan harga 1 onsnya 7.000 menjadi 28.000. Bawang merah dan bawang putih 1 ons dengan harga 15.000. Maka bahan baku yang dipakai totalnya menjadi 180.300 rupiah.
Untuk bahan penolongnya, garam kita menggunakan 40 gram dengan harga Rp600 menjadi Rp16 menjadi Rp640, gula pasir 144 gram dengan harga Rp16 menjadi Rp2.304, penyedap rasanya 3 bungkus menjadi Rp1.500, telur 5 butir, per butirnya Rp2.000 menjadi Rp10.000, susu 5 bungkus dengan harga 1 bungkusnya Rp2.000 menjadi Rp10.000, saus 4 bungkus dengan harga per bungkus Rp8.000 menjadi Rp32.000, tepung panir yaitu sekilo dengan harga Rp15.000, dan daun pre sekilo dengan harga Rp32.000. Total dari bahan penolong yang dipakai menjadi Rp103.444. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Suci Ramawati. Baik, selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja, yaitu di mana upah langsung pesanannya ada di 4 jam. Per jamnya itu ada Rp25.000, jadi selama 4 jam itu dia mengeluarkan Rp100.000. Untuk biaya overhead pabriknya, di sini ada tenaga kerja langsung atas dasar tarif yang dihitung sebesar tarifnya itu ada BOP sesungguhnya dibagi BTKL dan dikalikan 100%. Jadi semua totalnya itu ada Rp115.000, 119 perak dibagi 100.000 dikali 100%. Jadi tarifnya itu ada 115% ya, ditaruh di sini. Selanjutnya di sini ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, di mana biaya depresi peralatan yaitu yang dipakai ada kompor gas, wajan, teflon, baskom, dan alat-alat kecil lainnya itu ada di 175 perak. Untuk biaya listrik dan airnya itu ada 2.500, biaya tabung gasnya itu ada 9.500, jadi jika ditotalkan hasilnya ada 11.675. Nah, di sini ada informasi tambahan ya teman-teman, di mana pesanan 101-nya telah selesai dikerjakan dan diserahkan ke pemesan. Selanjutnya di sini ada perhitungan beban penyusutan dan biaya listrik serta air, di mana pertama itu ada kompor gas. Untuk beban penyusutannya ada di Rp3.500.000 dibagi 60 bulan. Jadinya di sini ada hasilnya didapatkan Rp5.833 dibagi 30 hari, jadi hasilnya itu ada Rp194.000 perak, lalu dibagikan dengan 24 jam karena kita hitungnya untuk per hari. Nah, di sini ada perhitungannya yang dimana 8 perak ini adalah per jamnya, lalu dikalikan 4 jam karena 4 jam tenaga proses pekerjaan kita tadi. Jadi di sini didapatkan hasilnya 32. Untuk wajan yaitu ada beban penyusutannya di mana 60.000 dibagi 48 bulan dihasilkan ada 1.250, lalu dibagikan 30 hari ini selama 1 bulan. Lalu di sini didapatkan hasilnya 42. Untuk per 30 hari kita untuk mencari perharinya itu ada berapa? Kita bagikan lagi dengan 24 jam. Jadi hasilnya di sini ada 1,75 perak untuk per jamnya, lalu dikalikan 4 jam selama proses pengerjaan. Jadi didapatkan hasilnya itu 7 perak atau Rp7. Lalu di sini ada teflon, di mana beban penyusutannya itu ada di 100.000 dibagi 12 bulan, lalu didapatkan hasilnya yaitu Rp12.000, lalu dibagikan selama 30 hari untuk 1 bulannya, didapatkan hasilnya Rp400, serta dibagikan 24 jam untuk dicari per harinya itu ada berapa, didapatkan Rp17 untuk per jamnya, lalu kita kalikan dengan 4 jam proses pengerjaan tadi, didapatkan hasilnya itu Rp68. Lalu terakhir di sini ada baskom dan alat-alat kecil, di mana beban penyusutannya itu ada di Rp150.000 untuk 12 bulan atau 1 tahun ya. Lalu didapatkan hasil Rp12.500 untuk per 1 bulannya yaitu ada 30 hari, lalu kita bagikan dengan 30 hari ini, didapatkan hasilnya Rp417, lalu kita bagikan dengan 24 jam untuk mencari perharinya itu ada berapa. Di sini didapatkan Rp17.000 untuk per jamnya, lalu kita kalikan dengan 4 jam proses pengerjaan, didapatkan hasilnya Rp68. Selanjutnya di sini ada total penyusutan semua peralatan produksi yang didapatkan itu adalah Rp175. Untuk biaya listrik dan airnya itu ada di Rp450.000 untuk per bulannya, lalu kita bagikan 30 hari, dibagikan lagi dengan Rp15.000, lalu dibagikan lagi dengan 24 jam untuk mencari selama perharinya itu kena berapa. Jadi di sini didapatkan itu Rp625 untuk per jamnya. Kita kalikan lagi dengan 4 jam proses pengerjaan, lalu didapatkanlah Rp2.500.000. Untuk gas di sini ada 19.000. Kita bagikan dari hasil pesanan kita yaitu ada di 240 biji pesanan, lalu kita bagikan dengan 250 biji, didapatkan di sini hasilnya 0,48. Lalu kita kalikan dengan Rp19.000 dari harga gas, didapatkan di sini hasilnya 19.000. Selanjutnya di sini ada pertanyaan untuk kita menyelesaikan
pesanan kita ya, yang dimana ada buat kartu harga pokok pesanan, kedua ada buat jurnal yang diperlukan, lalu ada mencatat pembelian bahan baku, serta mencatat pembelian bahan penolong, pemakaian bahan baku, pemakaian bahan penolong, serta mencatat biaya tenaga kerja. Yang termasuk di dalamnya itu ada biaya tenaga kerja yang terutang, mencatat distribusi biaya tenaga kerja, mencatat pembayaran gaji dan upah, serta selanjutnya di sini ada mencatat biaya overhead pabrik dan biaya overhead pabrik sesungguhnya, mencatat penutupan biaya overhead pabrik dibebankan, lalu ada mencatat under atau affiliate yang kita dapatkan dari proses pesanan yang kita dapat. Terus kita mencatat harga pokok produksi produk jadi, mencatat harga pokok produk dalam proses, harga pokok produk dijual, mencatat pendapatan penjualan produk, serta terakhir kita disuruh buat perhitungan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada kartu harga pokok pesanan untuk pesanan 101, di mana di sisi kiri bagian atas kita tulis nama usaha kita, yaitu Risolkuy, yang berada di daerah Tuntungan. Selanjutnya disusul oleh nomor pesanan, jenis produk, tanggal pesanan, tanggal selesai, di mana nomor pesanannya itu 101 seperti di atas, jenis produknya itu risol ayam, tanggal pemesanannya di tanggal 20 Agustus 2025, tanggal selesainya di tanggal 20 Agustus 2025. Di sebelah kanannya kita dapat pemesan, yaitu dipesan oleh pesantren, sifat pesanannya segera, untuk jumlahnya ada di 240, harga jualnya per pieces itu ada Rp2.000. Di sini ada tabel keterangannya, di mana ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Dan di bagian keterangan di sini langsung kita tuliskan jumlah, karena sebelumnya tadi kita sudah memaparkan untuk penjumlahannya itu apa aja. Jadi di dalam tabel ini kita tinggal meletakkan angka-angkanya saja. Di mana di bahan baku udah ada di Rp180.300, langsung di biaya tenaga kerja ada Rp100.000, biaya overhead pabrik di sini ada Rp115.000. Jadi total biaya produksinya itu ada di Rp395.300. Untuk biaya per piecesnya di sini bisa kita hitung ada Rp395.300 dibagi dengan 240, jadi hasilnya didapatkan Rp1.640 per pieces. Maka keuntungan yang didapat oleh Risolkuy ada di 353 perak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Nesa. Baik teman-teman sekalian, saya akan melanjut video penjelasan dari kelompok kami, yaitu selanjutnya mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong, di mana perhitungannya boleh kita lihat di depan layar. Ada bahan baku dan bahan penolong, di mana bahan bakunya terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, air, minyak makan, dada ayam, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Dan total bahan baku yang dipakai itu sebesar Rp180.300. Sedangkan bahan penolong yang dipakai itu ada garam, gula pasir, penyedap rasa, telur, susu, saus, tepung panir, dan daun pre. Dan total bahan penolong yang dipakai itu sebesar Rp103.444. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, di mana barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp180.300, pada persediaan bahan baku sebesar Rp180.300. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong, yaitu BOP sesungguhnya sebesar Rp103.444, pada persediaan bahan penolong sebesar Rp103.444. Yang ketiga, teman-teman mencatat biaya tenaga, di mana perhitungan biaya tenaga kerja bisa kita lihat dari upah langsung pesanan selama 4 jam, harga satuannya itu per jam itu Rp25.000. Jadi jumlah upah yaitu Rp100.000. Untuk mencatat biaya tenaga kerja yang terhutang, distribusi biaya, dan pembayaran gaji dan upah. Yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terhutang oleh perusahaan. Jurnalnya yaitu gaji dan upah sebesar Rp100.000 pada utang gaji dan upah pada sebesar Rp100.000. Selanjutnya, untuk pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, yaitu jurnalnya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100.000 pada gaji dan upah sebesar Rp100.000. Untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, jurnalnya yaitu utang gaji dan upah sebesar Rp100.000 pada kas sebesar Rp100.000. Yang keempat itu adalah mencatat biaya overhead pabrik dibebankan. Untuk tarif BOP yang dibebankan untuk biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 115%.
yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya dari mana tarifnya dapat. Perhitungannya itu adalah 115 dikali 100.000 rupiah, yaitu sebesar 115.000 rupiah. Jurnal untuk mencatat pembebanan BOP yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 115.000 rupiah pada BOP yang dibebankan sebesar 115.000 rupiah. Yang kelima, mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya, di mana teman-teman semua bisa kita lihat untuk perhitungan BOP sesungguhnya, yaitu biaya depresiasi peralatan sebesar 175 rupiah, biaya listrik air 2.500 rupiah, biaya pemakaian gas 9.000 rupiah. Jadi total BOP sesungguhnya itu adalah 11.675 rupiah. Jurnal untuk mencatat pembebanan BOP sesungguhnya itu adalah BOP sesungguhnya sebesar 11.675.000 rupiah pada akumulasi biaya depresiasi peralatan produksi sebesar 175 rupiah, akumulasi biaya listrik air sebesar 2.500 rupiah, dan juga pemakaian gas 9.000 rupiah. Yang keenam itu adalah mencatat penutupan BOP dibebankan. BOP dibebankan sebesar 115.000 rupiah pada BOP sesungguhnya sebesar 115.000 rupiah. Yang selanjutnya itu adalah mencatat under atau over apply pada BOP, di mana perhitungannya bisa kita lihat teman-teman. Bahan penolong sebesar 103.444 rupiah, beban depresiasinya 175 rupiah, listriknya 2.500 dan beban tabung gasnya 9.000. Jadi jumlah overhead pabrik sesungguhnya itu sebesar 119.119.000 rupiah. Overhead pabrik dibebankan itu 115.000 rupiah, dan selisih pembebanannya itu teman-teman kurang atau under apply sebesar 119 rupiah. Nah, jurnal untuk mencatat under apply itu adalah selisih BOP sebesar 119 rupiah pada BOP sesungguhnya 119 rupiah. Nah, yang selanjutnya itu adalah mencatat harga pokok produk jadi. Jadi jurnalnya yaitu biaya bahan baku sebesar 180.300, biaya tenaga kerja langsung sebesar 100.000 rupiah, BOP 115.000 rupiah. Jadi total BOP biaya harga pokok produk jadi yaitu 395.300. Jadi jurnalnya teman-teman semua yaitu persediaan produk jadi sebesar 395.300 rupiah pada BDP BBB sebesar 180.300 rupiah, BDP BBKL 100.000, BDP BOP 115.000 rupiah. Yang 9, mencatat harga pokok produk jadi dan mencatat pendapatan penjualan produk. Yaitu yang pertama mencatat harga produk yang dijual. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 395.300 rupiah. Untuk mencatat pendapatan penjualan produk itu adalah penjualan barangnya yaitu teman-teman 240 biji yang dengan harga satuannya 2.000. Jadi penjualan barang seluruhnya itu adalah 480.000 rupiah. Nah, jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 480.000 rupiah. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan kami, semoga bermanfaat.